Shalom salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Saudaraku, di Korea Selatan ada jembatan bernama Mapodegyo, adalah jembatan yang membentang di atas sungai Han dan menghubungkan dua belahan kota Seoul. Jembatan yang selesai dibangun pada tahun 1970 dan direnovasi oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012. Akhir-akhir ini justru menjadi tempat favorit untuk bunuh diri, saudara. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan kasus bunuh diri yang cukup tinggi setelah Jepang. Korea Selatan adalah salah satu negara yang terkenal dengan budaya malu. Dan masyarakat Korea Selatan memiliki standar yang tinggi terhadap sebuah keberhasilan. Hal ini tentu membawa tekanan yang cukup besar bagi masyarakat Korea Selatan, khususnya para generasi muda mereka. Hal ini terlihat dari rentang usia mereka yang melakukan atau berusaha bunuh diri di Korea Selatan adalah usia 15 sampai 24 tahun. Saudara, di tengah kehidupan yang semakin sulit dewasa ini, semakin banyak orang tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya mengambil jalan pintas agar dapat keluar dari tekanan hidup ini. Hari ini kita belajar dari pemazmur yang pernah mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Pemazmur menangis siang dan malam karena tekanan orang-orang sekelilingnya yang mencemooh dengan berkata, "Di manakah Allahmu?" Namun di dalam tekanan yang sungguh hebat itu, pemazmur tetap datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dan pertolongan untuk menghadapi setiap tekanan kehidupan yang menghimpit jiwanya. Saudaraku, semua orang pasti pernah mengalami tekanan dalam hidupnya. Tekanan hidup dapat terjadi karena banyak faktor, seperti masalah yang datang bertubi-tubi, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, krisis keuangan dalam keluarga, mengalami pemutusan hubungan kerja, studi gagal, ditinggalkan oleh orang yang terkasih, dan masih banyak lagi. Ada tertulis ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Saudara, setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda ketika menghadapi tekanan hidup. Ada yang tak berhenti mengeluh sehingga keadaannya semakin terpuruk dan makin frustasi. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tetap kuat dan tegar. Tekanan adalah salah satu cara yang terkadang Tuhan pakai untuk pendewasaan rohani, agar kita bisa lebih kuat dan tidak manja di dalam hidup ini. Selama ini mungkin kita terlena dengan zona nyaman, sehingga begitu tekanan datang kita langsung oleng atau kehilangan keseimbangan. Bersyukurlah jika kita berada dalam tekanan karena hal ini membawa kita kepada pengalaman hidup yang baru. Jika alur kehidupan kita datar-datar saja, tidak ada tantangan, pastilah sangat membosankan, saudara. Jadi mari kita ambil sisi positif dari setiap tekanan yang kita alami. Tekanan yang membuat kita semakin menyadari keterbatasan kita dan mendorong kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara. Pelaut yang handal tidak terbentuk melalui ombak yang tenang, melainkan oleh ganasnya ombak dan gelombang yang sangat dahsyat
Karakter asli seseorang tidak keluar saat semuanya baik-baik saja. Saat tekanan datang, disitulah akan terlihat kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Namun, pemazmur dapat mengambil sisi positif dari tekanan hidup yang dialaminya. Tertulis bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudaraku, percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan yang terjadi dalam hidup orang percaya di luar kendali Tuhan. Sebab di dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memandang Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan, sehingga kami tetap kuat menghadapi tekanan hidup dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, yang dimanapun saudara kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.